Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat S3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujarah 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu mir rahmatillahi illa dhallun." Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, putus asa ini adalah satu keadaan di mana seseorang sedang dalam mengalami kecemasan. Kecemasan ini tentu ada yang besar, ada yang kecil, ya sesuai ukurannya masing-masing pada diri seseorang lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kecemasan ini apabila terus berlanjut, ini juga akan membawa dampak-dampak yang buruk, yang tidak baik. Kenapa? Karena orang yang cemas terus-menerus itu akan kehilangan sumber-sumber kekuatannya. Ya, akan kehilangan hadirnya rahmat pada diri orang yang cemas itu. Akhirnya apa? Ya orang yang cemas kalau terus-menerus akhirnya akan mengabaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila ini yang terjadi itu mudarat yang akan diperoleh. Padahal kita tahu kan bahwa rahmat itu kan menjadi sumber ketenangan. Rahmat Allah itu menjadi sumber ketenangan, menjadi sumber kesejukan, dan menjadi sumber penggerak, juga menjadi pembuka. Nah, rahmat Allah ini untuk semua orang loh, ya, baik bagi yang taat maupun yang lalai. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita harus senantiasa dalam kehidupan sehari-hari ini menumbuh kembangkan, menyemangati diri kita untuk menghadirkan rahmat Allah itu baik dalam bentuk pikiran, pandangan, tindakan, perbuatan, maupun dalam pengambil keputusan. Nah gitu. Sehingga apa? Sehingga dampaknya nanti kecemasan-kecemasan yang diperkirakan sebelumnya juga itu tidak akan menghadirkan kecemasan-kecemasan baru yang bisa menggerogoti, bisa membawa kita kepada sesuatu yang mudarat. Nah, salah satu langkah yang paling realistis adalah kita ini harus senantiasa menghadirkan sikap, pikiran, pandangan yang positive thinking. Nah, ini positive thinking ini juga merupakan awal hadirnya embrio di dalam diri kita untuk berbuat baik. Dan bila ini yang terjadi, maka tentu pahala. Walaupun itu hanya sekedar kecil, tapi kan nanti kita juga akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat loh, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, tentu ini akan melihat balasannya, ya kan? Demikian juga sebaliknya, bila melakukan sebuah keburukan atau kejahatan gitulah, tentu dia juga akan melihat balasannya. Nah, mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa memperoleh maghfirah dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita selalu memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah, setiap perbuatan, pandangan, pemikiran kita
di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa dalam bingkai memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.